Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pengantin berdua, keluarga pengantin dan para ulama dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah pada siang hari ini, saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Sebenarnya ketika saya masih kecil dulu di pesantren itu ada dua mata pelajaran yang selalu tidak pernah diajarkan secara tuntas. Tapi dalam bahasa pesantren itu namanya dilalar, hanya dilalar. Apa itu? Yang pertama adalah bab haji, yang kedua itu adalah bab nikah. Jadi ustadznya itu ketika sampai bab haji ya, selalu mengatakan, kamu kan masih kecil, belum mampu akan naik haji, jadi sebaiknya ini ditunda dulu. Nanti kalau kamu mau naik haji, nanti ikuti pelajaran yang lebih tinggi untuk memperdalam bab haji. Kita ikuti ya, kan? Karena kami masih kecil ya, belum ada cita-cita pengen naik haji. Kemudian begitu juga, kemudian kita berlangsung terus pelajaran itu. Ketika masuk bab nikah, kiai juga, ustadz kami kemudian berkata, ini juga kamu ini belum balik kamu pelajari nikah, ya. Murahek aja belum, ya. Tapi kok sudah mempelajari nikah katanya, kita lewati dulu nikah. Kamu nanti mau menikah, baru nanti serius mempelajari nikah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dua mata pelajaran ini yang nasibnya kurang baik itu nikah. Haji nasibnya bagus karena ada apa? Ada kelompok bimbingan ibadah haji. Di mana-mana orang ikut kelompok bimbingan ibadah haji supaya hajinya pas. Mestinya kita ini juga punya kelompok bimbingan ibadah nikah. Nah, ini saya usulkan nanti apakah kepada NU di Landmore untuk bikin kelompok bimbingan ibadah nikah. Nah, ini juga harus dihidupkan sebenarnya. Apa? Kata orang, ya kalau haji itu kan biayanya besar. Loh, nikah biayanya juga besar. Haji kan risikonya besar. Apa risikonya? Kalau tidak sah, nanti dia harus mengulang haji dan sebagainya. Loh, nikah lebih besar lagi. Kalau dia salah, dia masuk dalam dosa yang sangat besar. Malah termasuk kabair, itu termasuk zina, itu kabair. Jadi ini sebenarnya, dua-duanya ini sebenarnya memiliki risiko besar. Karena apa? Karena kedua-duanya ini juga memiliki pahala tinggi. Dalam bahasa ekonomi itu apa namanya? High gain, high risk. Sesuatu yang memiliki dampak yang besar, maka dia memiliki risiko yang besar. Dan memang betul sebenarnya, haji dan nikah itu di kalangan anak-anak sekolah tidak menarik sebenarnya. Yang menarik itu bagi mereka yang memiliki kebutuhan. Karena dalam ilmu pendidikan itu ada disebut namanya match and match, kan. Di mana ada kebutuhan, disitulah ada sesuatu yang disajikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian kami hormati, menikah ini adalah suatu yang peristiwa besar sebenarnya, peristiwa besar. Ya, bahkan digambarkan aras itu bergetar ketika terjadi ijab kabul. Ya. Karena apa? Ada sesuatu yang dianggap paling dosa besar, tapi ketika seseorang menyatakan aku terima nikahnya, maka dia dosa besar itu menjadi pahala-pahala yang sangat besar. Coba Anda bayangkan. Jadi kalau pendulum itu dari padu gak dinto, sebab padu gak dinto. Dari dosa yang sangat besar, kalau seseorang melakukan zina maka dia habis ibadahnya 40 tahun, tapi ketika dia tidak menyebutkan qabil itu tidak lagi, maka kemudian perbuatan itu menjadi pahala yang sangat besar. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk pernikahan itu. Karena itu menikah ini adalah memiliki banyak dimensi sebenarnya. Ada dimensi spiritual seperti tadi itu, dimensi ibadahnya. Ada dimensi psikologis, karena seseorang itu karena sudah mencapai usia balik, maka dia perlu pelampiasan. Dilampiaskan itu harus sesuatu dengan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar, ya. Ada sebuah hadis menyebutkan, saya lupa teksnya, kalau seseorang memiliki anak tidak segera dikawinkan, tapi kemudian dia melakukan zina, maka yang dosa itu ayahnya. Ya, ayahnya. Karena dia tidak segera mengawinkan anaknya, karena apa? Karena kebutuhan psikologisnya sudah mencapai pada saat itu. Kalau bahasa kita ini sudah sampai di ubun-ubun,
benar-benar. Apalagi sekarang ini di lingkungan sekitar kita ini mematangkan seseorang untuk segera menjadi dewasa. Coba, kenapa bisa was? Bedai HP kan, gula pancenengan. Dari HP kita ini kadang-kadang ada sesuatu yang tidak senonoh selalu kita tonton. Kita tidak sadar memberikan anak-anak keluasan dengan membuka HP-nya, tapi dia juga tidak secara dan dia tidak secara bebas. Karena apa? Karena dia tidak kita tuntut bagaimana cara melakukan mengoperasikan HP secara benar. Ini juga membuat orang cepat menjadi dewasa, secara psikologis menjadi dewasa. Ada dimensi yang lain, dimensi sosial. Orang sudah menikah itu status sosialnya naik. Pak Maskur ini, seyonceng panjenengan mesti orang-orang saya ampun keduan raji. Nah, saya bujang tayonceng kan, sobung, sobung. Anak-anak ini mungkin ikut ayahnya, ya diundang khusus, diundang kamu, enggak kan? Enggak. Jadi kalau bujang itu, tak teku benorek, bertahlilan aki bujang tina baik. Nah, tapi menabi ampun keduan raji mulai elerek. Padahal kan andi biner wayonceng dan sebagainya. Mereka berdampak di ekonomisnya, memiliki dampak ekonomi yang kenapa? Mereka sebagai ilustrasi, membeda orang bujang, keduan penghasilan 1 juta, sobu, malah otak. Tapi keduan 1 juta, abine, mau cukup, malah bisa nyecil NMAX misalnya. Bisa kata, dari kadi mana kah? Si kadi sakle, cari Pak Maskur sana apa? Ampun keduan bine, ionceng membeda tahlilan. Glemor kanto tahlilan sehari 2 kali. Bayang, manto beda sepak kali. Jadi itu kenapa? Jadi mereka membantu juga ekonomi. Mereka yang disebutkan yakunu fuqara yunihimullahu min fadlih. Kalau mereka itu fakir, ya, maka Allah memberikan kekayaan mereka min fadlih. Min fadlih ini dari tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak bisa dihitung secara matematika. Seperti tadi saya gambarkan, 1 juta di hidup sendiri kurang masih berhutang, 1 juta dengan istri dia malah bisa menyicil motor, bisa kontrak rumah dan sebagainya. Itu adalah rezeki dari Allah min fadlillah, dari fadlillah Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian yang kami hormatin, ini karena pengantin ini sabda Rasulullah apa? Man tazawwaja faqad istakmala nisfaddin. Orang yang saya menikahkan toh sudah menyempurnakan separuh agamanya. Ya. Falyattaqillaha nisfahul baqi, maka sempurnakanlah untuk separuh yang lainnya. Bertakwalah kepada dengan separuh yang lain. Jadi seandainya menikah itu poinnya separuh 50, ya. Pon masuk surga nikah 50, mereka bin mate insya Allah masuk surga 50 plus beda. Tapi kita perlu menyempurnakan agama kita sehingga apa? Sehingga kita sempurna betul dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ghazali, hadis ini faqad istakmala nisfaddin ini perlu juga menjadi acuan kita semua. Kenapa? Karena kenapa? Kata Imam Ghazali, tempat dosa besar itu 2. Imam Ghazali. Apa 2 itu? Yang satu perut, yang satu di bawah perut. Nah, kenapa di bawah perut? Benih toot, benih, di bawah perut, ya, beri perut. Satu perut, yang satu di bawah perut, Imam Ghazali. Ketika seorang sudah menikah, dia sudah aman di bawah perutnya, ya kan? Kenapa? Menikah kan audhul basor, menutup pada matanya dan sebagainya, karena sudah terpenuhi. Kebutuhan di bawah perutnya sudah dipenuhi, tinggal satu yaitu perutnya. Nah, bagaimana menjaga perutnya? Kata Imam Ghazali, perut ini juga perlu dijaga dari hal-hal yang haram. Kalau yang di bawah perut sudah aman, tapi perutnya kemudian diberi makanan-makanan yang haram, maka dia tidak bisa kurang, tidak bisa dia tidak bisa menifal jatakillaha an-nisfahul baqi, an-nisfahul baqi, dia tidak bisa mendapatkan menyempurnakan agamanya itu. Nah, ini perut penting juga untuk pengantin yang baru, ya. Untuk dijaga perut itu dijaga pertama dari apa? Dari makanan minuman yang haram, yang zatnya makanan minuman haram. Yang kedua bukan dari zatnya, tapi bagaimana mendapatkannya makanan dan minum itu secara halal.
Ini sekarang yang sekarang ini yang perlu kita jaga betul. Kalau kita babi sudah lihat ya, minuman keras sudah terlihat. Mun gula panjenengan di restoran sebeda babina ampun tolak. Maaf Pak, ini tidak bisa Bapak masuk karena ini mengandung babi. Nah, minuman keras juga demikian, tidak bisa kita beli bebas karena minuman keras itu memang untuk orang-orang tertentu. Kecuali yang di jalan-jalan itu namanya oplosan sebagainya. Tapi yang perlu kita takutkan itu bagaimana cara mendapatkan makanan dan minuman itu secara halal. Ini kan yang sekarang ini perlu juga diperhatikan. Karena itu istri juga harus mengoreksi suami. Kalau suami misalnya pulang misalnya ini bawa barang yang haram, tolong dikoreksi suaminya. Mas, itu sesuatu yang haram. Atau setidak-tidaknya subhat. Kalau subhat, tolong aku dan anakmu jangan diberi makanan subhat. Tolong aku dan anak-anakmu jangan diberi makanan haram. Karena apa? Karena aku tidak ingin keluarga ini nanti akan terwarnai dengan sesuatu yang haram. Jadi ini penting sekali. Jadi untuk pengantin yang baru atau pengantin yang kita juga termasuk saya itu perlu berhati-hati, perlu ikut menjaga tentang bagaimana yang separuh ini untuk menjaga untuk menjaga perut ini, untuk selalu senantiasa kita jaga untuk yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk pengantin saya ucapkan selamat menjadi pengantin, mudah-mudahan banyak anak dan banyak rezeki ya, dan tolong jangan lupa setiap hari pengantin ya. Ini saya tidak tahu karena tidak ada kelompok bimbingan ibadah nikah ini. Mestinya itu harus ada kelompok bimbingan ibadah nikah. Jadi pengantin itu perlu diarahkan. Pacet abid pacet. Kadang-kadang orang tak seper. Menabi Malaysia, kotu beda ijazah sertifikat menikah. Yang sudah belajar tentang pernikahan baru belajar. Kalau enggak dia tidak bisa menikah. Dampaknya apa? Dampaknya gampang terjadi perceraian. Gue gak tahu kebetulan konsultan perkawinan EBP 4 Badan Penyelesaian Perkawinan dan Perceraian kantor Bada Istiqlal. Setiap gula praktek biasanya tiap Jumat sareng Senin. Mereka banyak orang saya datang mengadukan tentang hal perkawinan. Banyak dua hal sebenarnya. Yang pertama faktor ekonomi, tiga hal. Pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi kan tahu berpandemi kak dito kan tahu pasti terasa betul terjadi penceraian. Dan unik itu yang gugat cerai itu istri, yang banyak pihak perempuan mungkin tak sabar dari suaminya dan sebagainya. Yang kedua apa? Yang kedua pilihan politik. Mereka berbeda itu pilihan politik kan itu juga tinggi pilihan pilihan mereka tinggi untuk mengadakan perceraian. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu mereka tidak sadar siapa yang menjadi pemimpin rumah tangga itu. Tak sadar. Kadang-kadang perempuannya lebih menonjol karena perempuannya bekerja lebih bagus, penghasilan lebih bagus. Sang suami hanya supir dan sebagainya, sehingga terjadi perceraian dan sebagainya. Jadi tiga hal itu memicu banyak perceraian terjadi. Bahkan sebenarnya dari 2 juta pernikahan 500.000 seperempatnya itu terjadi kasus perceraian. Berarti ini gagal, ya kan? Jemaah haji kan, jemaah haji 210.000 saja haji mabrur. Nah, kenapa? Karena ada KBIH. Sementara pernikahan dari 2 juta orang yang menikah 500.000 cerai. Berarti gagal. Berarti apa? Karena tidak ada kelompok bimbingan ibadah nikah. Jadi sekangkang misos. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai acara terakhir pamungkas yaitu acara doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Tauhid Ahmad. Dan dari kami apabila dalam memandu acara ada kekurangan baik tutur kata atau tutur sapa, kami bersama keluarga mohon maaf yang tak terhingga. Demikian kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد في الاولين اللهم صل على محمد في الاخرين اللهم صل على محمد في كل وقت وحين اللهم صل على محمد في الملائكه على الى يوم الدين اللهم صل على محمد صلاه تكون لكل داء دواء
ولكل علة شفاء ولكل حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تدفع بها أن الطعن والطاعون يا من إذا أراد الشيء فاستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم اتنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أنه قد رسينا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنهم قد وعد المسلمين إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى مسنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم القيامة من الذاكرين وحين بطاعتك مسؤولين. وإذا توفيتنا فتوفنا المختوم ولا مختوم واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا. اللهم اشفنا من حديث محمد صلى الله عليه وسلم سربة عرية مرية لا نتبع بعدها أبدا واحصرنا تحت ربائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا المشايخنا ومعلمينا ودبره علينا ولمن أجر في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والبنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضلال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا الله وغفر الذنوب والحمد يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وغير في ذرون. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخير في زرون.